Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga khususnya kalian yang telah menempuh pendidikan profesi nurse. Di sini saya akan memberikan pengarahan tentang praktek profesi nurse keperawatan anak secara daring atau secara online. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share ke teman kalian, supaya nanti apabila ada video pembelajaran kalian dapat notifikasi sehingga kalian bisa langsung menyaksikannya. Pada channel Lilis M Official ini adalah video-video pembelajaran edukasi yang kaitannya dengan keperawatan, khususnya juga kaitannya dengan profesi nurse, karena nanti di situ akan diupload video-video pembelajaran yang berkaitan dengan deteksi dini tumbuh kembang, kaitannya dengan imunisasi, kaitannya dengan trik tentang uji kompetensi dan lain-lain. Intinya adalah tentang edukasi keperawatan. Nah, di sini karena perlu diingat, karena di sini profesi keperawatan walaupun kondisi pandemi ini harus tetap berjalan. Nah, di dalam profesi keperawatan salah satunya adalah ada Departemen Keperawatan Anak. Nah, Departemen Keperawatan Anak ini juga secara otomatis akan dilakukan secara daring atau online. Nah, perlu diingat, ya, bahwa di dalam program profesi nurse ada Departemen Keperawatan Anak, yang mana kita bisa melaksanakan profesi nurse keperawatan anak jika kita sudah mendapatkan ilmu keperawatan anak, dan pastinya kalian semua sudah mendapatkan ilmu keperawatan anak yang kalian dapatkan di pada proses menempuh sarjana keperawatan, sehingga diharapkan dengan menerapkan ilmu keperawatan anak ini nanti kalian bisa melakukan profesi nurse secara profesional dengan melakukan atau melihat dari sisi bio, psikososial, kultural, dan spiritual, sehingga kalian di dalam profesi nurse bisa memberikan asuhan keperawatan anak. Selain asuhan keperawatan anak, ya, kita fokus ke anaknya, kita juga melibatkan peran serta dari keluarga. Nah, di dalam asuhan keperawatan anak itu terdiri dari neonatus, bayi, toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Kompetensi profesi nurse keperawatan anak ini, ya, dimulai dari pengkajian anak, ya. Jadi melakukan pengkajian kepada anak. Pengkajian di sini juga disertai dengan pemeriksaan fisik. Setelah kita melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik, maka kita bisa melakukan identifikasi masalah keperawatan anak, ya. Dalam hal ini adalah analisa data, sehingga didapatkan nanti masalah keperawatan anak paling tidak minimal 3 masalah yang muncul dari anak, baik itu aktual, risiko, maupun promosi kesehatan. Setelah didapatkan masalah keperawatan, maka kita bisa menentukan diagnosis keperawatan pada pasien anak. Setelah ditentukan diagnosis keperawatan, kita bisa menentukan rencana keperawatan, sehingga kita bisa melakukan implementasi dan evaluasi, sehingga nanti kalian bisa melaksanakan profesi nurse Departemen Keperawatan Anak. Diharapkan di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anak, kalian ini secara tidak langsung juga akan mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan anak dengan berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga, ya, tadi mulai dari neonatus, bayi, toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Kemudian mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif, menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab, ya, tentunya, karena di sini health education ini juga akan tetap diberikan walaupun kepada pasien anak. Selain diberikan kepada anak, juga
diberikan kepada keluarga. Selanjutnya adalah mampu menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien anak pada berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga. Kemudian menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan pada klien anak dalam konteks keluarga. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan anak pada keluarga dengan standar yang berlaku secara kreatif dan inovatif. Jadi pendekatan-pendekatan, keterampilan-keterampilan yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada pada saat memberikan asuhan keperawatan anak. Selanjutnya adalah mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada anak dalam konteks keluarga. Jadi kita sebagai seorang perawat yang profesional harus bisa berpikir kritis, logis, dan tentunya juga harus etis. Selanjutnya adalah menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien dan keluarga agar dapat mengambil keputusan, kemudian mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien anak dalam konteks keluarga. Selanjutnya adalah memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan manajemen kepada balita sehat di masyarakat, ya. Makanya di sini apalagi dalam praktek profesi kalian di sini adalah di masyarakat. Jadi apabila kita tidak mendapatkan pasien anak dengan masalah kesehatan, kita juga bisa menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sehat. Kemudian mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. Jadi keluarkan, kembangkan potensi diri Anda dalam meningkatkan kemampuan profesional pada saat memberikan asuhan keperawatan pada anak. Selanjutnya adalah berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan dan menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan pada anak. Jadi di dalam memberikan asuhan keperawatan anak, kalian juga di dalam implementasi bisa menerapkan hasil-hasil penelitian yang pernah kalian baca. Jadi di sini pentingnya kita melihat dari hasil-hasil penelitian yang kaitannya dengan keperawatan anak. Di dalam asuhan keperawatan anak ini nanti ya tugas yang harus dibuat ya, karena untuk asuhan keperawatan anak ini profesinya selama 5 minggu, maka kalian bisa membuat asuhan keperawatan pada neonatus, bayi, toddler, prasekolah ataupun remaja ya. Jadi ada 5 askep ya, nanti ada neonatus, bayi, terserah kalian nanti akan mendapatkan pada minggu keberapa. Kemudian bayi, toddler, prasekolah, remaja, terus adanya salah di antara 5 ini kok masih kurang, mendapatkan 4, boleh ditambah dengan anak usia sekolah. Nah, untuk anak usia prasekolah ini nanti harus menerapkan ya toddler dan prasekolah atau minimal prasekolah menerapkan deteksi dini tumbuh kembang pada anak. Jadi mendeteksi pertumbuhan dan mendeteksi perkembangan. Kemudian di sini tugas kalian di dalam 1 minggu itu ada LP atau laporan pendahuluan, ada askep atau asuhan keperawatan anak, dan ada poster yaitu poster penyuluhan. Kalau LP dan askep ini adalah tugas individu, kalau poster atau poster penyuluhan ini adalah tugas kelompok. Nah, proses pelaksanaan bimbingan dalam praktek profesi nas itu dimulai dari mahasiswa yang sudah terdaftar di dalam praktek profesi nas ya, tentunya yang mempunyai NIM ya, NIM profesi nas. Kemudian mahasiswa di sini akan melakukan identifikasi pada pasien anak. Setelah melakukan identifikasi pasien anak, jadi intinya di sini adalah mencari pasien anak ada enggak di sekitar kalian, tetangga atau keluarga ya yang anak. Kemudian menentukan LP dengan pembimbing, jadi konsultasi dengan pembimbing, LP yang ditentukan apa. Jadi kita kondisional kan dengan pembimbing, idealnya LP di sini harus sesuai dengan kondisi anak. Tapi kalau seandainya anak di sini ternyata mendapatkan anak sehat atau manajemen terpadu balita sehat, maka di sini LP tergantung dari pembimbing.
boleh diberikan LP anak sehat atau bisa diberikan LP penyakit supaya kalian mereview kembali masalah-masalah kesehatan pada anak yang kalian dapatkan pada saat proses pendidikan sarjana keperawatan. Kemudian mahasiswa akan membuat laporan pendahuluan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Setelah itu melakukan pre-conference dengan pembimbing, kemudian didapatkan persetujuan pembimbing, ya, baik LP dan rencana kasus. Karena pada saat pre-conference nanti akan disetujui, ya, LP-nya setujui itu apa tidak, dan rencana kasusnya apa. Dalam artian di sini rencana kasusnya, kalian kan sudah mengidentifikasi pasien anak, mungkin yang kalian dapatkan apakah anak neonatus, apakah bayi, apakah toddler, apakah prasekolah atau prasekolah, atau bahkan ada pasien remaja. Kemudian setelah itu mahasiswa akan melakukan kontrak waktu pengkajian dengan pasien dan keluarga. Kemudian mahasiswa setelah kontrak, sesuai dengan kontrak waktu tersebut, mahasiswa akan melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik kepada pasien anak dan didampingi oleh keluarga. Setelah itu mahasiswa akan melakukan asuhan keperawatan pada anak. Dalam hal ini adalah menentukan masalah keperawatan dan diagnosis keperawatannya. Setelah itu membuat rencana keperawatan, kemudian melakukan implementasi, ya, dan melakukan evaluasi. Setelah itu mahasiswa akan mendokumentasikan berupa menulis, dalam artian mengerjakan asuhan keperawatan. Setelah itu dilakukan post conference dengan pembimbing, baik itu LP maupun ASKEP, LP yang revisi dan ASKEP. Setelah post conference LP dan ASKEP, maka mahasiswa melakukan perbaikan LP dan ASKEP sesuai dengan arahan dari pembimbing. Setelah ada perbaikan, maka di sini LP dan ASKEP akan mendapatkan ACC yang ditandai dengan tanda tangan pembimbing pada lembar pengesahan, ya. Ini bisa dilakukan secara online, jadi silakan nanti di dalam bentuk PDF dikirim, maka nanti pembimbing akan menandatangani dari lembar pengesahannya. Kemudian LP dan ASKEP dikumpulkan, dan ingat LP dan ASKEP di sini adalah ditulis tangan, ya. Jadi tetap ditulis tangan. Dalam artian di sini kenapa harus ditulis tangan? Jadi dengan ditulis tangan nanti banyak ilmu yang akan tersaring di otak kalian, karena dengan menulis kalian minimal 2 kali membaca apa yang akan kalian tulis, ya. Dengan membaca, kemudian pada saat menulis juga kalian akan membaca apa yang ingin kalian tulis. Dan di sini, ya, semuanya ditulis tangan, ya, untuk LP dan ASKEP-nya ini sesuai dengan format yang ada. Jadi kalau formatnya neo, kemudian pada format anak, ya, anak. Kemudian untuk pengumpulan tugas, ya, tugas ini dikumpulkan secara berkelompok ke penanggung jawab Departemen Keperawatan Anak, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Untuk tugas kelompok bikin poster, ya, poster biasa, ya, itu dibuat menjadi suatu video yang mana dari masing-masing anggota kelompok di situ menjelaskan apa yang ada di dalam poster itu. Nah, poster itu minimal waktu videonya itu adalah 5 menit. Jadi tidak hanya membuat poster, tapi poster itu dibuat menjadi video. Videonya adalah video penjelasan, ya, yang dijelaskan dari masing-masing anggota kelompok, dan jumlah lama videonya adalah minimal 5 menit. Itu penugasannya. Mungkin ditambah dengan prasyarat-prasyarat nanti akan sesuai dengan yang ada di buku panduan, ya. Nanti akan di-share buku panduan pelaksanaan profesi nurse keperawatan anak. Jadi di sini nanti ada kompetensi dasar yang dicapai apa, kemudian format asuhan keperawatan pada bayi dan format asuhan keperawatan pada anak.
Nah, ini juga untuk tugas terapi bermain tidak bisa diterapkan karena di sini risiko tinggi untuk bergerombol, ya. Walaupun sebenarnya juga masih mungkin untuk bisa dilakukan sesuai dengan protokol, tapi kalau pada anak-anak nanti berisiko tinggi untuk tidak bisa maksimal di dalam pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan. Makanya dari itu tugas tetap pada tugas poster. Kami berharap nanti pada saat di semester genap profesi nas kalian itu pandemi sudah selesai, sehingga kalian bisa mungkin praktek profesi nas di rumah sakit. Kemudian untuk deteksi dini tumbuh kembang itu nanti tetap dilakukan, ya. Ada bukunya tentang deteksi tumbuh kembang, itu kalian kerjakan di bukunya. Kalian tinggal foto, ya, kemudian dalam bentuk PDF. Makanya nanti hasilnya itu nanti kesimpulannya bagaimana bisa dilampirkan pada asuhan keperawatan, bisa dikumpulkan menjadi satu. Nah, untuk pengumpulan ini nanti berkelompok aja ya, jadi identifikasinya biar enak. Kecuali memang ada salah satu anggota kelompok yang benar-benar ngeler, ya, sudah dikasih waktu ternyata belum selesai askepnya, tinggal aja, enggak apa-apa. Tapi nanti kasih keterangan pada saat mengumpulkan ini anggota kelompoknya kurang siapa, ya. Tapi tetap nanti dikumpulkan tugasnya nanti di akhir-akhir aja, ya, di akhir-akhir profesi nas kalian, dengan harapan nanti di akhir-akhir kalian sudah pada saat akhir profesi nas pandemi sudah selesai, ya. Akhirnya kalian bisa mengumpulkan dari tugas itu. Walaupun nanti kita perekapan tugas kalian masing-masing pembimbing sudah mempunyainya, dan kita juga sudah bisa untuk memberikan nilai, tetapi kita belum bisa memasukkannya. Itu adalah gambaran praktek profesional, dan perlu diingatkan lagi bahwa di dalam membuat asuhan keperawatan, di analisa data kita menemukan masalah keperawatan itu minimal 3 masalah keperawatan. Kemudian di dalam membuat rencana keperawatan itu juga ada SDKI, SLKI, dan SIGI. Di SDKI tidak hanya berisi diagnosis keperawatan, tetapi juga ada data mayor minornya. Kalau yang resiko berarti ada faktor resikonya, ya. Kalau yang promosi kesehatan berarti ada ditandai dengan ada tanda-tandanya apa, ya. Jadi dilihat aja dari buku SDKI itu isinya apa, ya udah dicantumkan. Dalam artian begini, kalian membuat rencana keperawatan mengambil dari buku SDKI, SLKI, SIGI, sehingga nanti pada saat pre-conference maupun post-conference atau melakukan revisi itu nanti kalian sudah tidak perlu membuka bukunya lagi, tinggal melihat rencana keperawatan yang sudah kalian tulis, ya. Kemudian melakukan implementasi keperawatan juga 3 hari dan melakukan evaluasi 3 hari. Jadi kalian paling tidak pertama di sini 1 minggu kalian bisa melaksanakan 5 hari. Hari pertama pemeriksaan fisik, pengkajian dan pemeriksaan fisik, kedua implementasi, kemudian hari ketiga evaluasi implementasi hari pertama dan melakukan implementasi hari kedua. Hari keempat kalian mengevaluasi kedua dan implementasi yang ketiga. Hari kelima kalian bisa melakukan evaluasi serta membuat video poster penyuluhan. Nah, untuk poster penyuluhan di sini silakan dikonsultasikan ke pembimbing masing-masing, nanti yang disetujui yang mana. Diupayakan ambil tema salah satu di antara LP dari anggota kelompok tersebut biar tidak mencari sumber lagi.
Nah, disarankan di sini membuat poster semenarik mungkin karena di sini kaitannya dengan anak. Maka tema-tema dari poster juga, gambar-gambar dan lain-lainnya juga masih ada kaitannya dengan anak. Ya, kita berharap di sini walaupun praktek profesi nurse keperawatan anak ini kalian secara daring tidak mengurangi tujuan dan manfaat dari profesi nurse. Jadi tujuannya tercapai, kalian bisa membuat asuhan keperawatan anak. Ya, jadi nanti jangan dikira daring, kemudian kalian pada saat pre-conference maupun post-conference ya udah gitu aja. Itu tetap dilakukan secara sesuai seperti pada saat melakukan profesi nurse secara offline di rumah sakit. Kita melakukan responsi, LP juga sama, askep juga sama, ditanyain melalui identitas dan lain-lainnya. Dan saya sarankan kalian melihat ya supaya bisa mereview yang lalu-lalu pada saat proses sarjana keperawatan ya. Di situ silakan didatangi channel Lilis M Official ya, karena di situ nanti ada video tentang menghitung usia, ada video pembelajaran tentang bagaimana melakukan pengkajian imunisasi, ada video pembelajaran tentang deteksi pertumbuhan lingkar kepala, BPTB ya, itu ada semua di situ. Makanya tujuannya untuk mereview. Jadi kalian kalau lupa nanti silakan langsung buka dari video pembelajaran. Ya, semoga bermanfaat apa ya yang saya buat di dalam video pembelajaran tersebut. Saya kira cukup sekian di dalam pembekalan praktek profesi nurse keperawatan anak. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.